Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada pelajaran berikut di hari ini ya. Ayo kita mulai belajar. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema organ gerak hewan. Materi pokoknya ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf atau disebut deduktif, di akhir atau yang disebut induktif, atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama berada. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, mewakili isi bacaan. Kedua, bisa berdiri sendiri. Tiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Contoh, ada sebuah bacaan di sini. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara mengeleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, anak-anak lihat sini, ini adalah sebuah contoh bacaan yang Ibu akan menjelaskan bagaimana kita dapat menentukan ide pokok daripada bacaan ini dengan kalimat pengembangnya, ya. Nah, anak-anak, ide pokok daripada bacaan tadi itu, ya, adalah sistem gerak reptilia yang khas. Ya, ide pokok bacaan tadi sistem gerak reptilia yang khas. Kalimat pengembang daripada bacaan ini atau daripada ide pokok ini yang pertama, misalnya pada ular, merupakan jenis reptil yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Kedua, tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Yang ketiga, tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Keempat, ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Ya, jadi itu adalah ide pokok daripada bacaan tadi dan kalimat pengembangnya. Jadi ada 4 kalimat pengembangnya. Ya. Kemudian kita mencari ide pokok yang lainnya pada bacaan yang lain. Nah, anak-anak lihat sebuah bacaan di sini. Di sini ada sebuah bacaan terdiri dari 3 paragraf. 3 paragraf ya. Paragraf pertama, otot merupakan alat gerak aktif. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Paragraf kedua, otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuk seperti perahu terletak pada organ dalam. Nukleus 1 di tengah, gerakannya lambat, tidak cepat, mudah lelah, tidak sadar tanpa perintah otak. Otot lurik bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka nukleus, banyak di tepi, bekerja secara sadar atas perintah otak, cepat, mudah lelah. Otot jantung bentuk silindris mempunyai percabangan yang disebut sincium, terletak pada jantung, nukleus 1 di tengah, bekerja tidak sadar tanpa perintah otak, tidak cepat dan mudah lelah. Paragraf yang ketiga, dapat ditarik kesimpulan bahwa otot merupakan penggerak tulang. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot-otot bekerja dengan cara berkontraksi dengan relaksasi. Fungsi otot yaitu melaksanakan kerja. Otot lurik misalnya berfungsi untuk mengaktifkan rangka dalam berjalan, memegang, dan mengangkat.
Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan, dan mengedarkan oksigen. Sedangkan otot jantung berfungsi untuk menggerakkan jantung. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan tadi, ya, bacaan tadi yang 3 paragraf yang Ibu baca. Nah, di sini anak-anak harus ada di sini latihan, ya. Ada latihan berupa tabel yang ada di sini. Nah, di situ anak-anak lihat paragraf-paragraf yang lewat bacaan tadi, anak-anak tentukan dia punya ide pokoknya. Tentukan dia punya ide pokoknya dan juga kalimat pengembangnya. Jadi masing-masing paragraf itu anak-anak tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Oke ya, anak-anak mengerti ya? Nah, kemudian kamu bisa membuat sebuah paragraf berdasarkan pikiran kamu sendiri, ya. Caranya anak-anak bisa mengembangkan kalimat utama berikut ke dalam beberapa kalimat. Pengembang yang menguatkan kalimat utama tersebut. Ya, setelah itu anak-anak dapat menggabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf sederhana yang runtut. Ya, ini ada satu buah tabel, ya. Satu buah tabel di sini Ibu sudah tentukan dia punya kalimat utamanya. Nah, tinggal bagaimana anak-anak bisa mengembangkan kalimat penjelas daripada ide utama ini, ya. Anak-anak mengerti ya? Jadi Ibu sudah tentukan kalimat utamanya, ya. Anak-anak tinggal buat kalimat pengembangnya daripada kalimat utama yang ada. Ya, anak-anak ya. Iya, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, pelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.